Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yakni atas nama Zainal Arifin dari semester 4 Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan teknik riset operasi. Sebelum lebih lanjut, kita cari tahu dulu apa sih itu teknik riset operasi. Sejarahnya, awal kemunculannya. Ya, pertama kali teknik riset operasi ini muncul di Inggris selama Perang Dunia Kedua. Inggris dengan metode kuantitatif dalam pemakaian radar selama perang. Nah, Inggris itu memanfaatkan radar untuk memudahkan dalam Perang Dunia Kedua. Disebut sebagai Operation Research karena mereka menggunakan ilmuwan, saintis untuk meneliti riset masalah-masalah operasional selama perang. Contohnya, ternyata pendekatan melalui teknik riset operasi ini sangat berhasil dalam memecahkan masalah operasi seperti operasi konvoy. Kan biasa orang rame, terlalu banyak, terlalu bergebu-gebu, jadinya tidak kelihatan rapi. Terkadang dia saling tabrak satu sama lain. Dengan teknik riset operasi ini berhasil dipecahkan permasalahan itu. Selain operasi konvoy, ada operasi kapal selam, strategi pengeboman, dan operasi pertambangan. Sehingga karena teknik riset operasi ini berhasil, teknik riset operasi ini didefinisikan sebagai seni memenangkan perang tanpa berperang. Ini salah satu kata-kata ada pengatur perang. Selanjutnya kegunaannya. Setelah kita tahu apa sejarah munculnya, kita cari tahu dulu kegunaannya. Karena biasa kita kalau misal orang ini ya, misal orang itu tidak bermanfaat bagi kita, nggak buat impact ke kita, buat apa, kita cari tahu dulu kegunaannya dari teknik riset operasi. Beberapa contoh kasus dalam keseharian yang berhadapan dengan teknik riset operasi antara lain, contohnya misal ada beberapa jalur darat yang bisa dilalui dari Jakarta ke Surabaya. Kita riset dulu jalur mana yang paling optimal dari segi jarak, dari segi waktu, dan dari segi biaya. Itu dari keseharian. Nah, kalau misal di industri, pembuatan kaleng untuk menyimpan makanan, berapa ukuran kalengnya, volume dan diameternya, agar volume tersebut membutuhkan bahan yang seminimum mungkin. Biasa kan kalau di bisnis, kita cari sedekah, bukan sedekah, kita cari untung. Selanjutnya di pengaturan traffic lights. Ini maksudnya lampu merah, berapa lama lampunya hijau, lampunya merah, supaya antrian kendaraan itu nggak terlalu panjang. Setelah kita tahu kegunaannya, ternyata kegunaannya itu sangat bermanfaat bagi kita di kehidupan kita. Selanjutnya kita cari tahu lagi lebih mendalam pengertiannya. Pengertian teknik menurut bahasa adalah pengetahuan dan kepandaian yang membuat sesuatu berkenaan dengan hasil industri seperti bangunan atau mesin. Teknik juga dapat diartikan sebagai cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni, metode, atau sistem mengerjakan sesuatu. Setelah mengetahui teknik, kita ke riset. Riset atau penelitian adalah proses penyelidikan sistematis yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi informasi dengan metode ilmiah untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan yang spesifik. Riset dilakukan untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena yang diamati. Tujuan utama riset ini untuk meliputi eksplorasi, identifikasi hal yang baru, pemecahan masalah yang ada,
interpretasi fenomena, dan yang paling penting adalah untuk peningkatan ilmu. Selanjutnya, teknik riset operasi. Ya, operasi dalam konteks bahasa merujuk pada fungsi tata bahasa atau instruksi. Dalam ilmu komputer, operasi sering disebut sebagai instruksi. Secara umum, operasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu operasi minor dan operasi mayor. Operasi minor bersifat selektif dan bertujuan untuk tujuan tertentu. Operasi mayor di sisi lain melibatkan tindakan pengobatan dengan prosedur invasif. Setelah kita mengetahui menurut bahasa, selanjutnya menurut istilah atau secara umum. Teknik riset operasi adalah suatu cabang dari ilmu matematika yang menggunakan teknik dan algoritma matematika untuk memecahkan masalah yang kompleks, dan suatu pengolahan sistem manajemen yang baik menyangkut manusia, mesin, bahan, atau uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Riset operasi juga dapat dilihat sebagai suatu aplikasi dari berbagai metode ilmiah yang digunakan untuk penguraian masalah-masalah yang kompleks. Selain itu, teknik riset operasi juga dapat diartikan sebagai penerapan metode, teknik, dan alat terhadap masalah-masalah yang menyangkut operasi dan sistem-sistem. Nah, udah kita tahu pengertiannya. Selanjutnya kita contohkan, kita implementasikan, kita contohkan dalam segi penerapan di bidang bisnis. Nah, apa sih apa aja yang perannya teknik riset operasi ini dalam bidang bisnis? Yang pertama, dia dapat mengoptimasi rute pengiriman. Nah, di sini riset operasi digunakan untuk menentukan rute pengiriman optimal dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, waktu, dan biaya. Nah, selain dari optimasi rute pengiriman, dia juga mengatur penjadwalan produksi. Dalam industri manufaktur, riset operasi membantu dalam menentukan jadwal produksi yang optimal untuk memaksimalkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Selain yang dua tadi, dia juga mengatur dan memanage persediaan. Riset operasi digunakan untuk mengoptimalkan tingkat persediaan barang atau perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara biaya penyimpanan dan kebutuhan pelanggan. Nah, selain itu, dalam perencanaan bisnis, dia juga riset operasi ini menentukan pemilihan lokasi yang optimal, di mana dalam perencanaan bisnis, riset operasi membantu dalam memilih lokasi optimal untuk membuka cabang baru atau pabrik berdasarkan analisis matematis yang komprehensif. Nah, contohnya mungkin nggak kelihatan ya ketutupan muka saya di sini. Contohnya kayak misal migacuan itu biasa dia buka di tempat umum, kalau nggak di tempat yang umumnya banyak orang kayak di kota. Kalau misal dia buka di sini juga mungkin banyak yang mau, soalkan di sini selain masyarakat, kebanyakan anak muda, kebanyakan mahasiswa, yaitu yang dianalisis. Nah, karena dia menganalisis di sini banyak anak muda, mungkin kan bisa rame. Nanti pas sudah rilis kan, pas sudah pembukaan, pas sudah launching di sana, ternyata benar banyak. Kenapa itu bisa serame itu? Karena sebelumnya dia udah meriset, udah ngelihat, oh di sini banyak anak muda. Selanjutnya, selain pemilihan lokasi, dia juga mengatur penjadwalan transportasi. Riset operasi digunakan untuk merencanakan penjadwalan transportasi yang efisien, meminimalkan biaya transportasi, dan mengoptimalkan waktu. Nah, mungkin sekian kalau dari segi di bidang bisnis. Kesimpulan dari saya, kesimpulan kami tentang teknik riset operasi ini, kami mengambil 3 poin. Yang pertama, teknik riset operasi ini dapat mengefektifkan
penggunaan sumber-sumber yang terbatas. Contohnya kayak tadi kan waktu perang, misal dalam konteks penggunaan sumber daya kemiliteran yang serba terbatas setelah perang, sebelum perang, atau waktu perangnya. Kan kita perang itu dalam keadaan susah kan, nggak mungkin bawa banyak persediaan senjata atau apa. Gimana sih senjata yang seadanya itu bisa bisa dibuat untuk bertahan atau untuk menyerang musuh. Di sini teknik riset operasi ini benar-benar bermain. Selanjutnya di segi yang kayak tadi kan, perumusan berbagai permasalahan sehari-hari. Kayak tadi kita misal mau ke Mataram, jalur utama kita riset dulu hari ini ada ndak anak pejabat yang mau nyongkolan. Kalau memang ada anunya, kita riset kan dulu, karena ada kemungkinan ada yang nyongkolan di jalur utama, kita lewat jalur lain. Itu di permasalahan kesehari-harian, termasuk masalah di bidang bisnis kayak tadi kan. Terus yang ketiga, teknik riset operasi ini dapat memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya melalui alokasi sumber daya yang optimal. Nah, dengan kita melakukan teknik riset operasi ini, baik di keseharian kita, di bisnis kita, dia bisa mengurangi biaya yang seharusnya banyak, kita bisa diminimalkan. Selanjutnya sesi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, langsung pertanyaan atau jawaban langsung komen di bawah. Nah, yang terakhir sebelum penutup, saya mengambil quotes dari Sun Tzu. Yang quotes tadi di depan dibilang seni berperang tanpa berperang. Itu memang di sini kami mengambil quotesnya, puncak efisiensi pengetahuan dan strategi adalah membuat kompleks menjadi tidak diperlukan. Gimana maksudnya? Kita dengan riset operasi ini, kita lihat musuh gimana, kita lihat pemimpinnya, kemungkinan bisa nggak dia disogok dengan uang, disogok dengan perempuan. Mungkin kalau memang bisa dengan itu, ngapain harus perang? Itu makanya tadi di depan dibilang memenangkan perang tanpa berperang. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, dan saya juga minta maaf kepada dosen pengampu Muhammad Hairul Hadi Eskom MPD. Sekian dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.